Termasuk juga ini kan Pak di Pasar Parung Kuda yang nampak terlihat dekat kita lah gitu. Ini kalau memang longsorannya tidak segera dinormalisasi, ini kan ngefek ke yang lainnya. Kita khawatir justru kalau banjir bandangnya di Parung Kuda, sebagai langkah awal supaya itu tidak tadi. Kalau dari Cibuntu sendiri dulu ketika pasca banjir, ada upaya apa saja yang nampak terlihat sebagai bagian dari cara menyesuaikan gitu? Jembatannya jadi ditaikun gitu? Belum. Oh belum, masih tetap sakitu. Masih tetap sakitu. Jadi kalau hari ini mungkin hanya sebatas apanya? Perbaikan yang rusak. Oh, perbaikan yang rusak. Tapi kalau untuk antisipasinya, misalkan tadi rehabilitasi berartinya. Iya. Harusnya kan ada beberapa codetan mestinya. Ya. Jadi di atas itu. Jadi kan kalau misalnya salah satu penyebab penyumbatan air di Cibuntu itu adalah jembatan, misalnya karena kurang tinggi, berarti kan harusnya dinas terkait bikin program untuk menaikkan rekayasa jembatan itu ditaikkan atau kumaha carana. Yang penting ketika terjadi banjir, bukan banjir, ketika ada aliran sungai dari Gunung Salak seperti kemarin tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan gitu. Termasuk juga ini kan Pak di Pasar Parung Kuda yang nampak terlihat dekat kita lah gitu. Ini kalau memang longsorannya tidak segera dinormalisasi, ini kan ngefek ke yang lainnya. Kita khawatir justru kalau banjir bandangnya di Parung Kuda itu akan lebih dahsyat dibanding yang kemarin Cibuntu. Dampaknya. Karena kan yang di Parung Kuda itu sudah menjadi sungai besarnya. Jadi Cicatihnya itu sudah artinya ada beberapa sudah terakumulasi. Sub sungai yang Cicatih itu udah masuk semua tuh kalau ngomong Parung Kuda. Jadi kalau itu tersumbat, saya nggak bisa ngebayangin seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan lah podcast atau obrolan bebas sore hari ini bisa didengarnya oleh para pemangku kebijakan. Sehingga ini bisa jadi bahan pertimbangan semacam ini suara dari masyarakat lah yang hari ini, apalagi di bulan-bulan musim bencana ayeuna banyak kekhawatiran dari masyarakat, khususnya melihat kondisi Cicatih hari ini yang semakin mengkhawatirkan gitunya. Nah, soal ini memang bencana dan fenomena alam ini dua hal yang kadang-kadang orang salah tafsir gitu. Kang Gepul tadi bilang bahwa banjir bandang Cibuntu itu kemarin di Curug Supit. Itu kira-kira di ketinggian berapa? Itu sudah ketinggian 800-nya di ketinggian 800. Berarti sudah 8 sampai 1000 lah. 8 sampai 1000 berarti prinsip nama banjir nate sebetulnya sudah terjadi di gunung keneh berarti nya eta mah. Di Citamannya, di blok Citaman. Tapi kenapa kemudian yang ramai malah banjir Cibuntu? Banjir bandang Cibuntu. Aya nu nanya ke saya gitu. Ini kan kalau saya baca di pemberitaan banjir itu udah terjadi di penyumbatan di puncak gunung gitunya tapi kenapa disebutnya banjir bandang Cibuntu? Cek saya korban di ditu mah. Aya di Cibuntu mah ya korban. Jadi sebetulnya ini fenomena alam biasa kan. Hanya karena aya korban disebut bencana gitu. Dan ngaranna longsor, banjir, gempa di kutub utara kemudian tiap menit ada gitu. Nah, persoalannya siapa yang salah? Saya bilang cek saya nu awam ya mah. Lain salah ting mobil. Di jalannya bongan kok goleran sisi jalan gitu. Merenya geus puguh ieu mah tempat liwat mobil, dar kok goleran. Ibarat gitu merenya. Banjir bandang kamari teh yang kalau saya lihat sekilas gitu dari observasi ke lapangan, karena memang rumah-rumah kan dibangun di sepadan sungai. Nah, saya kira ini kan bukan hanya persoalan kebijakan pemerintah, pada akhirnya juga tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa merenahkan diri gitu, memposisikan diri. Minimal kolot baheula mah ningannya lamun mereka bangun imah teh tatanya heula ningan dihitung heula. Salah satunya saya kira pertimbangannya mungkin itu.
makanya menurut saya tadi teh desa itu kan bagusan baheula sebenarnya mah. Zaman kuwu lah gitu. Jadi aya kokolot lembur anu disebut kadus teh kepala dusun teh memang tadi itu mereka sudah bisa mengintegrasikan. Artinya kan kesadaran masyarakat itu sebenarnya harus juga didorong oleh aparatur negara. Karena kan kadang-kadang kalau di muncul kurang mah teu dicaramah biasanya mah kan gitu. Masyarakat teh kumaha ngareunahna we gitu. Aya istilah pamali, ulah didinya pamali. Jadi sebenarnya kayak misalkan tadi ya kokolot lembur lah. Jadi di desa itu harusnya mulai digiatkan lagi kayak gitu. Jadi kesadaran kalau dulu mah kan memang bener sih mode pamali gitu teh nya. Ada pasti aya hikmahna. Aya hikmahna gitu. Aya hikmahna gitu. Lokal wisdom lah, kearifan lokal yang saya kira hari ini oleh pemerintah seringkali diabaikan gitu. Padahal itu bagus sebagai salah satu masukan untuk mempertimbangkan proses pelaksanaan pembangunan gitunya. Iya. Namun di istilah kolot mah dengan aya istilahna teh lemah mala. Lemah mala itu ya ngobrol jeung kolot ya mah. Aya lemah mala. Salah satu lokasi-lokasi tempat-tempat yang tidak direkomendasikan untuk dibangun permukiman secara permanen. Iya. Karena lemah mala itu rawan bencana gitu. Berarti sebetulnya mah semangat mitigasi bencana itu sudah ada dari orang tua kita. Gitu. Hanya saya nggak ngerti juga kan akhir-akhir ini masyarakat nggak tahu karena mungkin ini padatnya penduduk atau gimana gitu yang tidak terkendali sehingga akhirnya di mana we gitu dibangun gitu tanpa mempertimbangkan aspek sustainability-nya, keberlanjutannya gitu. Akhirnya kan nya sok ngabangun ruko beak sabaraha eta. Can ge satahun-tahun acan rugrug gitu. Tapi sebenarnya tadi kalau mau diantisipasi maka sebenarnya mah yang paling menurut kita yang paling sederhana itu menguatkan posisi pemerintah desanya. Iya. Karena kan segala sesuatunya itu sebenarnya apapun sumber dan tadi ya sumber persoalannya kan sebenarnya bisa dirincik dari desa gitu. Jadi desa itu bisa menjadi salah satu sumber dan mereka pun menjadi korban yang pertama juga gitu. Jadi kalau pemerintah desanya sudah sadar sebenarnya mah kan tinggal tadi bagaimana. Cuman ini kadang-kadang persoalan tumpang tindih kewenangan, Kang. Jadi kadang-kadang lamun desa ditanya, "Ya kumaha urusan Cicati?" Ya bukan kewenangan desa, cenah Cicati mah. Nah, ini persoalan lintas sektornya gitu antara pemerintah desa, pemerintah daerah, provinsi sampai ke pemerintah pusat. Tapi kita sepakat bahwa ujung tombak pemerintahan itu pada akhirnya ada di desa. Desa karena kalaupun ada misalkan tadi lah ada perencanaan pembangunan apapun itu kan mesti ada izin lingkungan. Izin lingkungan itu di desa. Di desa. Walaupun kadang-kadang ada oknum misalkan apakah itu pemerintah daerah dan lain sebagainya. Sok paribasa iya mah urusan di luhurna geus beres cenah. Jadi desa teh bisa disingsieunan kudu model kitu. Padahal itu tidak akan ada tanda tangan ataupun izin-izin lain-lainnya gitu ya. Persetujuan apapun kalau di pemerintah desanya belum selesai. Pernah tuh ada pengalaman di mana gitu misalnya satu proyek pembangunan dari pusat atau dari Pemda mau ngebangun A, B, C, kemudian desanya itu sepakat untuk menolak. Pernah tak ada pengalaman itu? Kalau di wilayah kita nggak ada. Tapi kalau kemarin saya baca di media itu ada di sekitar Ciberem yang membangun perumahan. Ciberem kota, ya, Sukabumi. Ya. Karena mereka memang tidak menginginkan itu gitu. Jadi mereka tolak. Jadi ya sebenarnya kan jadi tidak bisa apa-apa. Dan gitu. Bisa saja kan sebetulnya. Bisa saja. Daya tambah hak masyarakat setempat menolak. Iya. Nah ya berarti yang paling terpenting ke depan itu kita bicara ke depannya. Iya. Bicara ke depan untuk meminimalisir potensi-potensi bencana kayak gini-gini lah gitu.
meningkatkan kesadaran masyarakat desanya. Harusnya memang dari mulai hari ini ketika misalkan gaung pemerintah itu desa membangun kota, harusnya sudah mulai diberlakukan gitu. Tapi berarti penataan kawasan pedesaan dan termasuk yang tadi sumber daya manusianya. Jadi kadang-kadang ayeuna mah Kang lain sing taeun nya. Tanda tangan teh dengan bisa diberesan ku amplop ayeuna mah. Jadi makanya itu, jadi lamun kadesna berpikirnya seperti itu, maka tidak disalahkan juga ketika masyarakatnya justru tadi bisa diatur. Jadi kan tadi itu ya masyarakat nempok gitu. Lamun pimpinan model gitu Saya sering beberapa kali ujug-ujug datang gitu aparat desa ke rumah. Saya tidak mau sebut desa mananya, bisa kena delik. Itu datang gitu, RT-na gitu. Pak di tanda tangan cenah izin lingkungan. Amplopna diheulakeun heula. Kayak heula itu naon cenah. Main tanda tangan ya izin eta pembangunan. Pembangunan mana cenah? Ieu musyawarahna ge acan ujug-ujug we nyodorkeun amplop jeung. Nah, praktek-praktek penyogokan izin persetujuan lingkungan teh semacam ini kan saya kira kalau masyarakatnya punya kesadaran, pengetahuan, kemudian dia tahu gitu bahwa kebijakan ini butuh kajian lebih lanjut, sabarlah heulalah gitu. Ku duit teh sapiranya. Paling sabarasi nilainya, Mang. Paling gede 50.000. 50.000. Urang anu 35.000 udah dikorupsi 15.000. Kali 35.000 gitu. Ayeuna mun 50.000 sok. Bari urang kan riweuh namanya. Sok seumur-umur anak incu urang ka payuna gitu. Nah itu apalagi sekarang justru saya pribadi agak kurang memahami ketika misalkan di omnibus yang sekarang itu. Jadi ada kewenangan pemerintah pusat yang sebegitu luasnya gitu. Jadi kalau ngomong di lingkungan hidup itu ada kewenangan memang tadi yang diambil oleh pusat. Kayak misalkan AMDAL, dia analisa dampak lingkungan dari perencanaannya itu di take over ku pusat. Padahal nu paham lingkungan orang daerah, lokalnya orang desa lah gitu. Nah ini yang hari ini aja seperti ini gitu. Apalagi misalkan tadi itu ya ke depan dengan ngomong misalkan ini mau tadi meningkatkan tadi investasi dan lain sebagainya, maka dengan sporadisnya gitu mereka yang penting kan tadi itu ada izin pusat. Nah, apalagi seperti itu sekarang saja misalkan tadi yang izinnya di daerah sakir semrawutna gitu. Komodi ke depan ya saya kira kita sepakat lahnya dari kekuatan civil society-nya LSM, baik dari Kaki Daun, Sabadesa, dan ada juga teman-teman pegiat-pegiat lainnya. Ya, saya apresiasi gitu, sama-sama dari kelompok sosial, pergerakan sosial, kita perluas kesadaran masyarakat gitu dengan berbagai cara, berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ini lingkungan di mana tempat kita hidup gitu sehari-hari. Kumaha cobanya masa depan anak cucu kita ke depan. Makanya kita pun mulai tadi karena memang basis kita itu di masyarakat. Jadi apapun kalau ngomong Kaki Daun itu pasti ngomong masyarakat. Jadi karena sesuatu itu dianggap berhasil sebenarnya ketika masyarakatnya tadi itu sudah berdaya. Jadi berdaya guna gitu. Jadi kita tidak ngelihat jadi kita tidak ngelihat misalkan ini berhasil pembangunan dengan misalkan tadi infrastrukturnya bagus, terus misalkan penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya, tetapi di sisi lain justru masyarakat lokalnya malah tidak berdaya gitu. Tidak berdaya. Ya ujung-ujungnya makan dampak pembangunan itu harus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cuma lamun anu menikmati batur mah. Nah kamari saya podcast jeung Kades Sunda Wenang di dieu. Di kepala desa cek saya ka Pak Kades Sunda Wenang. Pak Kades, kira-kira dengan adanya jalan tol, gerbang tol kan di Sunda Wenang. Cek saya teh aya teh dampak ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Nah,
menurut Kades Undang-Undang lebih banyak dampak negatif lain naon ayeuna jalan tol can dibuka ge tukang dagang oleh-oleh geus orang mana-mana cenah warga urang mau gitu. Nah ini kan persoalan serius saya kira yang paling terdekat dari pemerintah desa itu sendirinya. Yang paling dekat. Tinggal meren termasuk dulu Kementerian Desa pernah bikin program apa tuh? Prukades lindik, produk ayahnya, produk unggulan desa. Produk unggulan desa, produk unggulan kawasan pedesaan. Saya bilang ke kades-kades itu yang paling penting sebelum bicara produk unggulan desa atau Prukades itu kan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Penataan wilayahna heula. Harusnya kita ngabangun misalnya komoditas jagung unggulan. Tanah desa itu dibangun. Padahal peruntukan wilayahnya itu untuk catchment area misalnya. Percuma cek saya teh jagung tumbuh dijual menguntungkan tapi sumber daya air berkurang, yang akses masyarakatnya musim hujan longsor. Nah ini yang disebut SDGs tuh saya kira ke depan harus jadi kesadaran kita bersamanya. Dan kaki daun mengambil peran di situ untuk memberi edukasi terhadap masyarakat kepada pemerintah desa ke depan gitu. Itu kita pun hari ini ngedorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang itu memang harus sudah berbasis tadi ya. Desa. Berbasis desa. Jadi desa dan kawasan lah. Iya. Desa itu apapun mesti terlibat lah ya. Karena kalaupun ada persoalan sebenarnya kan bisa tadi. Jadi kalau mau diurut gitu, itu kan sebenarnya dari mulai tingkat desa. Iya, tingkat. Jadi desa. kalau desanya sudah bisa mengantisipasi sebenarnya ke atasnya pun tidak akan terlalu rumit gitu. Dan persoalannya lebih bisa disederhanakan gitu. Jadi sekali lagi ini bagaimana upaya kita semua hari ini jadi memberdayakan pemerintah desa, baik itu peningkatan SDM-nya dan edukasi terhadap warga masyarakatnya gitu. Termasuk tadi satu lagi jangan sampai kelewat itu menguatkan kembali kearifan lokal. Sepakat kalau itu. Kearifan lokal yang ada di desa, saya kira kan sebetulnya tanpa analisis dampak lingkungan, analisis AMDAL, analisis masalah dampak lingkungan, sebenarnya masyarakat sendiri juga sudah tahu. Kan pedah teu bogaan sertifikat teu bisa ngaluarkeun sertifikat AMDAL gitu ya. Tapi kan jika ibarat orang tes rapid antigen, kan sebenarnya mah kita tes mandiri juga bisa kan, atau bisa nyeun surat orang mah gitu. Tetapi kita sendiri dengan rapid sendiri bisa tahu bahwa kita itu reaktif atau tidak, positif atau tidak gitu. Masyarakat juga tahu. Tapi kadang-kadang karena tidak punya aspek formalitasnya, akhirnya seringkali masyarakat sendiri dianggap bodoh, dianggap diabaikan. Ya saya kira mudah-mudahan lah ke depannya banyaknya peristiwa-peristiwa bencana hari-hari ini akibat dari kelalaian dalam proses pembangunan yang tidak konsisten dengan perencanaan ini bisa jadi pembelajaran lah buat kedepannya gitu. Dan kaki daun siap mengawalnya. Oh siap. Sekali lagi ketika itu ada hubungannya sama masyarakat dan lingkungan hidup, kita pasti turun. Siap. Karena sahabat desa ada di belakang siap bantu. Siap. Percayalah. Kalau urusan naik ke atas, Kang Bayu lebih paham dari kita. Ya bareng-bareng. Tinggal kita bisa kolaborasi, kan banyak juga teman-teman komunitas lain ke depan. Ayo bareng-bareng. Saya kira yang paling penting hari ini kita mewakili masyarakat bisa seluas-luasnya memberi edukasinya, memberi pembelajaran terhadap masyarakat bahwa kita harus berpikir panjang. Ulah tadi teh Kang, urusan izin-izin dicingcaikeun gitu. Nah, itu. Sebenarnya terus jadi kieu. Saya kemari ngajak ka RW setempat. Ayo gotong royong ci teh. Angkutan tah longsoran. Ngaharulang kabeh. Kudu ngomongin longsoran di Cicati ka luhur kan kebayang gitu. Tapi mungkin dalam 1 atau 2 hari ini kita mau ke silaturahmi ke Pak Camat lah. Ya, Pak Camat. Ini berarti masuknya Camat Parungkuda. Parungkudanya. Ya. Parungkuda kalaupun berbatasan sama Ciamar kan mereka tinggal ngobrol saja. Tinggal koordinasi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana yang longsorannya itu sudah bisa ditarik. Jadi tidak menghambat lagi aliran sungainya. Dinormalisasi dia. Siap. Terus berapa menit? Hah? 40 menit?
Kabul maghribnya. Siap nah Kang Gepulnya. Mangga, sukses siap, terus Kang, buat amin. Kaki Daun. Amin. Semoga ke depan semakin lancar, Amin. kegiatan-kegiatannya lancar. Nanti kapan-kapan kalau ada program yang bisa kerjasama, ajak-ajak lah sama desa gitu. Enggak, dibalik sih. Mang Repi ya, tanggung jawab. Pokoknya kudu kerjasama nih ke depan. Kalau katanya juga lagi fokus di kopinya. Iya, Ngedampingi petani kopi. petani kopi Petani juga. kopi. Siap. Coba di konsep saja nanti model kegiatan kerjasamanya kalau ada kopi apa nanti saya bisa presentasi ke Kang Hasim juga. Siap. Melalui podcast ini kan Kang Hasim juga nonton nanti. Siap. Ada peluang-peluang kerjasama mudah-mudahan ke depan ya. Dan itu memang salah satu tadi ya, kalau urusan kopi kayaknya kalau ngomong kerusakan lingkungan hidup jauh. Tapi kalau untuk nambah pendapatan masyarakat itu iya. Ya, jadi tidak ada salahnya gitu. Ya memang kan urusan konservasi dan ekonomi itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Ayo petani, konservasi penanaman, ekonomi pendapatannya tadi diperhatikan. Itu. Anggar we lesunya. Iya. Untung tadi tuaran tanggal teh dipakai jang kebutuhan sehari-hari. Siap. Ya kita sepakat lah Oke, soal siap. itu Siap, dan Kang terima Bayu. kasih atas Ya. kunjungannya. Siap. Dan ke depan kita bikin diskusi-diskusi kecil lagi lah. Mangga. Ngan meren kenailah dibayar ku subscriber. Siap. Anggota Kaki Daunnya tolong subscribe. Oke. Siap, terima Ya. kasih Kang Gepul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.